John, Ibu, itu gue dan Budi cuman bisa diam dan baca doa dalam hati. Jono yang sudah amat ketakutan tiba-tiba teriak. Kali ini gue akan menceritakan kisah hidup gue tentang pengalaman horor yang pernah gue alamin 2 tahun yang lalu. Kisah ini terjadi di salah satu kos selama gue. Jaraknya lumayan dekat dengan kampus tempat gue kuliah. Terlihat luar kosan, normal kos-kosan pada umumnya. Gak ada yang aneh. Sementara fasilitas udah lengkap, harga murah dan terjangkau. Bersahabat dengan isi kantong mahasiswa, ya seperti gue lah. Dan jaraknya lumayan jauh dari jalan raya. Karena harus keluar masuk ke gang, melewati pohon-pohon pisang, mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra. Mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra. Jadi, gue melewati pohon-pohon pisang dan sekeliling kebun yang cukup gelap karena minimnya penerangan jalan. Kenalin, nama gue Ibo dan gue masih maba atau disebut mahasiswa baru di salah satu kampus negeri kota Yogyakarta. Ada 3 orang mahasiswa, termasuk gue yang ngekos di sana. Kamar mereka berdua bersebelahan, namun kamar gue di pojokan samping kamar mandi. Alasannya, kalau gue kebelet nggak usah jauh-jauh. Pada suatu malam, tepatnya pada saat itu malam Jumat, mereka berdua pada ngumpul di kamar gue. Karena kita semua maba, jadi pada akrab dan selalu bareng ke kampus. Mulai main gitaran, ngobrol, ketawa-ketiwi bareng, dan mandi juga bareng. Kalau ini enggak ya guys. Oh iya, kenalin, ini teman kos gue, Jono. Dan ini sebut aja Budi. Kita ngobrol sambil berisik gini emang gak apa-apa. Ini kan udah tengah malam bro. Ya gak apa-apa lah. Di samping kosan kita kan kebun pohon pisang semua. Tiba-tiba muncul suara berisik dari luar. Mulai dari suara anak-anak, orang dewasa, sampai suara langkah kaki dan suara berlari. Suara keributan itu terdengar ramai seperti berada di tengah pasar. Bro, lu dengar gak suara itu? Wah, kayak lagi di pasar. Seketika, hening tiba-tiba. Kita merasakan ketakutan. Demi harga diri kita sebagai laki-laki, akhirnya si Budi memberanikan diri keluar kamar. Dia pun melangkah, mencoba untuk membuka pintu dan keluar. Dengan rasa penasaran dan ingin tahu, ngapain malam-malam gini masih ramai? Padahal kosan dikelilingi kebun. Pikiran gue campur aduk antara penasaran ingin tahu dan ketakutan. Akhirnya, kita membuka pintu dan keluar. Melihat ke arah sekeliling dan gak ada orang, kecuali hanya suara jangkrik yang terdengar. Ternyata gak ada orang bro. Kita bertiga pun masuk dan berkumpul di kamar gue lagi. Kita lanjut ngobrol untuk mencairkan suasana yang tadi kita alamin. Namun, rasa penasaran Joni belum hilang begitu saja. Kira-kira siapa ya? Kok malam-malam gini masih ramai? Udahlah John, gak usah dibahas.
Joni dan Budi tertidur di kamar gue. Hingga keesokan harinya kita bertiga masih mengalami kejadian aneh lagi. Keesokan harinya kegiatan seperti biasa. Kita bertiga selalu bareng ke kampus. Semua tampak normal seperti biasanya. Pada saat itu, gue, Joni, Budi baru pulang dari kampus. Kebiasaan kita di kos. Joni yang begitu masuk kamar langsung rebahan dan tidur. Sedangkan Budi kebiasaannya membaca buku dan suka menulis juga. Dan gue siap-siap mau mandi. Suara jangkrik mulai terdengar. Hari mulai malam dan langit pun sudah gelap. Setelah selesai mandi, gue langsung ke kamar Budi. Bud, mabarlah kuy. Gabut nih. Kemudian gue dan Budi main bareng game online berdua. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! Bud, Joni mana dah? Gak tahu gue. Tidur kali. Tumben cepet. Baru juga jam 10. Ketika lagi asik main game, tiba-tiba ada suara dari kamar mandi. Suara orang lagi mandi diikuti suara keran air yang menyala. Lah, itu kan suara keran air. Ada orang mandi. Si Joni kali mandi malam-malam gini. Habis ngapain dah tuh bocah? Samperin aja di kamarnya. Kemudian, gue dan Budi masuk ke kamar Joni. Woi Jon, ngapain jam segini lu baru mandi? Lah, siapa yang mandi? Dari tadi gue ketiduran. Ya elah, ngaku aja sih lu. Gak usah malu-malu kali. Gue kagak ada mandi. Gue bangun juga karena lu berdua. Lah, masa? Terus yang tadi mandi siapa? Iya John, tadi gue sama Budi denger ada orang mandi. Air kerannya aja nyala. Tadi gue mandi, air kerannya udah gue matiin. Pada saat itu, kita bertiga sadar kalau ada yang gak beres dan aneh dengan kos ini. Suasana di kamar seketika berubah jadi hening. Tiba-tiba, suara orang lagi mandi muncul lagi. Ayo, coba kita cek dulu. Ah, yang bener lu. Udah, ayo. Kita bertiga pun keluar kamar dan berjalan menuju kamar mandi. Ketika sampai di sana, kita bertiga dikejutkan dengan pintu kamar mandi yang terbuka lebar. Dan lebih mengejutkan lagi, karena ternyata lantai kamar mandinya kering. Gak ada basah sama sekali. Namun ada satu yang aneh, keran air menyala terus. Barusan gue melihat sesuatu. Lihat apaan, Bud? Gue lihat cewek rambut panjang, pakai baju putih, badannya penuh darah. Bud, bercanda lu nggak lucu. Enggak, John, gue serius. Pas tadi gue noleh, dia nongol. Gue lihat cewek beneran, John. Udah, kita balik ke kamar Joni lagi aja ya.
Di kamar Joni, kita bertiga cuman bisa saling tatap-tatapan. Budi yang tadi ngeliat penampakan sesosok cewek tersebut masih gemetaran dan gak bisa berkata-kata. Gue juga masih bertanya-tanya dalam hati dan merasa penasaran dengan pernyataan Budi yang dia lihat itu. Tiba-tiba terdengar suara ketawa perempuan. Kita semua ketakutan. Suara ketawa tersebut semakin panjang dan tidak lama kemudian, John, Ibu, itu. gue dan Budi cuman bisa diam dan baca doa dalam hati. Jono yang sudah amat ketakutan tiba-tiba teriak